Oke, selamat siang kakak-kakak. Oke, tadi saya mau denger dulu dong, tadi ada smile-nya ya. Panggilannya apa ya tadi? Sebut nama dekenatnya ya? Kalau gitu saya maunya denger semuanya. Jadi saya akan panggil kakak-kakak animator animatris Larantuka. Smile-nya kurang lebar. Kurang lebar. Sekali lagi ya, kakak-kakak ya. Kakak-kakak animator animatris Larantuka. Asik, wah ya. Oke, kakak-kakak, hari ini saya mau mengajak kakak-kakak pastor, kakak-kakak frater, kakak-kakak suster, kakak nona, kakak bapak, kakak ibu, semua kakak-kakak animator animatris di Larantuka untuk berkenalan dengan dunia anak dan remaja. Nah, yang namanya dunia anak dan remaja itu menyenangkan ya. Semua sudah mengalami ya? Sudah. Nggak ada yang langsung besar kan? Nggak ada yang langsung besar ya. Nah, kalau ada yang langsung besar saya yang takut. Oke. Nah, saya mohon izin kenalan. Saya bergerak juga di bagian psikologi untuk anak dan remaja, tapi saya juga animator, animatris sama seperti kakak-kakak semua, khusus untuk Sekami. Kemudian saya juga membantu untuk mengajar para novis, juga di seminari menengah Cadas Hikmat, sama tentang psikologi perkembangan. Harapannya tidak hanya awam saja, tapi baik dari pastor, suster, bahkan daripada seminaris, itu semua sudah mulai mengenal dunia anak dan remaja. Sekarang kita bikin perjanjian dulu ya, kan kita mau kenalan sama anak sama remaja ya kakak-kakak ya. Mau nggak? Oh oke. Jadi sekarang kacamatanya kita jadi kakak-kakak orang dewasa dicopot dulu ya. Coba. Gak usah copot beneran, anggaplah semua pakai kacamata. Diangkat, iya diangkat. Mana belum diangkat coba? Diangkat, iya disimpan. Diambil kacamata anak-anak, diambil, dipakai. Oke, sekarang kita melihatnya dengan versi anak-anak dan remaja ya. Coba lihat kanan kirinya udah berubah belum? Sudah ya, sudah berubah ya. Oke. Nah, yang pertama kakak-kakak, Sekami semua sudah berkenalan ya. Sekami itu adalah semua anak yang usianya maksimal itu sampai 14 tahun atau SMP kelas 3 mudahnya. Jadi yang SMP biasanya remaja. Nah, yang SD ke bawah itu biasanya kita sebut Sekami, yang anak-anak ya. Oke, nah garis besarnya kalau yang namanya kita melihat namanya orang hidup ya sebagai manusia, yang pertama setiap orang itu punya tugas masing-masing. Anak bayi punya tugas, betul? Iya, tugasnya ngapain? Nangis, iya. Dia belajar ya, dia belajar bagaimana berinteraksi dengan orang tuanya. Ya, walaupun kelihatannya lewatnya nangis gitu ya. Terus teriak-teriaknya tidak jelas, coba gitu ya. Padahal itu mungkin ekspresinya dia tertarik. Oh, orang tuanya lagi ngajak main. Nah, dia itu ekspresinya dia. Nah, anak bayi punya tugas. Anak-anak punya tugas? Punya. Anak yang sudah sekolah apalagi. Anak remaja punya tugas. Kita orang dewasa juga punya tugas. Nah, kalau udah dewasa saya tanya, kalau oma opa punya tugas nggak ya? Ada, oma opa juga punya tugas mendampingi generasi yang di bawahnya. Jadi semua orang punya tugas ya. Iya, jadi saya nggak dengar lagi ya kakak-kakak animator animatris bilang, aduh capek jadi orang dewasa, aduh capek jadi bu guru, aduh capek jadi orang tua. Ya orang dari kecil aja udah punya tugas. Oke, yang kedua, kalau setiap tugas dari masa ke masa itu selesai, nah kita pasti akan bahagia. Coba kalau sekarang semua tutup mata,
Semua tutup mata, ya tutup matanya, tapi jangan ditinggal tidur saya ya. Saya jangan ditinggal tidur. Oke, tutup mata, tarik nafas, rileks, buang pelan-pelan, tarik nafas, tutup mata, jangan ngintip. Oke, oke. Satu, pasti tutup mata. Dua, tiga. Sekarang saya minta semua kakak-kakak animator animatris membayangkan waktu kecil dulu yang paling menyenangkan adalah pada saat lagi ngapain? Dibayangkan, diingat-ingat, dibuka albumnya, dicek cerita bukunya yang paling menyenangkan. Oke, udah ada yang senyum-senyum, udah ada yang ketawa-ketawa. Oke, hitungan ketiga silakan buka matanya. 1, 2, 3. Nah, sekarang saya mau tanya dulu ya dari yang bagian sebelah sini. Nah, kakak, namanya kakak siapa? Katilda. Dari Paroki Witihama. tadi membayangkan momen paling menyenangkannya apa, Kak? Bermain. Main kejar-kejaran. Main kejar-kejaran, sama Kak. Saya juga suka main kejar-kejaran. Oke, saya mau tanya lagi kakak yang sebelah sini. Metal Koten, Paroki Herman Yosef Belogili. Bermain bola kaki. Oke, terima kasih. Sekarang saya mau tanya sama suster. Suster, dulu waktu kecil paling menyenangkan ngapain, suster? Dulu waktu kecil paling menyenangkan tuh saya duduk melantai di tanah terus main debu, tapi debu itu seolah debu itu beras. Jadi itu. Iya, masak-masak, suka masak-masak masih kecil. Terima kasih. Suster sekarang suka masak. Berarti boleh ya kapan-kapan kita dimasakin sama suster ya. Oke. Ya, kakak-kakak, lihat kalau semua kita alami tuntas gitu ya, kita dikasih kesempatan sama orang tua kita untuk bermain, kita dikasih kesempatan oleh lingkungan kita mengalami perasaan, oh main kotor-kotoran boleh, oh keluar rumah main dengan teman-teman boleh, oh ikut kegiatan sekami, oh ikut terlibat dalam kegiatan hidup menggereja. Kalau anak mengalami itu semua, maka anak akan bahagia. Jadi kalau tuntas dia mengalami, pasti dia bahagia. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sebagai orang dewasa sudah memberikan kesempatan? Kalau tadi pasti pada ketawa, kenapa ya Kak Wiwi kok suruh kami lepas kacamata orang dewasa? Disuruhnya pakai kacamata anak-anak gitu ya. Terus lihat kanan kiri udah berubah belum jadi anak-anak. Oke kakak-kakak, ada satu kunci karena lihat tema kita, apakah kakak kita baca bersama-sama di depan menjadi Oke, diulang lagi. Menjadi sahabat. Kita tugasnya animator, animatris. Jadi sahabat, jadi teman. Bukan sekedar guru. Kita jadi teman, kita sama-sama merasakan dengan mereka. Gitu ya, karena sasarannya kalau tadi Romo Nurwidi sudah mengarahkan bahwa kita mau membawa adik-adik itu tugas yang lebih berat. Bukan hanya pintar, bukan hanya cerdas, tapi punya pengalaman hidup dalam Kristus, menjadi Katolik, gembira, cerdas, tangguh, dan misioner. Oh, coba bayangkan kalau jadi ibu bapak guru itu, kalau penilaian, wah capek ya, banyak banget itu mata pelajarannya ya. Oke, nah tapi paling sederhana sebetulnya sudah disederhanakan dengan semangat sekami. Apa kakak-kakak? 2. Apa itu? Mantap, oke. Nah, itu paling sederhana, kita akan praktek gitu ya. Nah, prinsip lagi dalam tumbuh kembang anak, ada 3 tadi. Setiap anak, yang pertama itu punya keunikannya masing-masing. Setiap anak itu unik gitu ya. Jadi kalau ketemu yang tiba-tiba di pertemuan kami udah teriak-teriak, tiba-tiba sudah cemberut,
gitu ya. Gak apa-apa, itu unik kakak-kakak ya. Gak apa-apa, kalaupun bilang, Kak lagunya ganti Kak, bosen saya lagu itu ya. Kalau ada yang protes gitu, gak apa-apa, tenang kakak-kakak ya. Itu karena anak-anak unik, mereka punya ciri khasnya masing-masing. Nanti saya mau ngajak kakak-kakak melihat, kenapa sih kok mereka di pertemuan kami muncul kayak gitu ya? Tiba-tiba protes, tiba-tiba nangis, tiba-tiba lari-lari gitu ya. Tiba-tiba megang ibunya kencang-kencang, gak mau ikut ke kami, pokoknya mau sama mama. Gitu ya, maunya sama ibu, gak mau gitu. Nanti kita akan lihat, ada alasannya. Oke, yang kedua adalah prinsipnya dari lingkungan. Ketersediaan lingkungan yang mendukung. Maksudnya adalah kita sebagai orang dewasa, sebagai kakak animator animatris kami, atau siapapun yang bertemu dan punya peran dalam kehidupan anak-anak, apakah kita sudah kasih mereka kesempatan? Saya kemarin dengar dari para romo di sini selalu misa hari Minggu itu ada misa untuk anak-anak. Itu adalah salah satu kesempatan. Mereka boleh bertugas ambil bagian paduan suara. Mereka boleh bertugas jadi lektor. Mereka boleh bertugas di kami membaca bacaan kitab suci. Mereka boleh punya pengalaman jadi Miss Dinar. Mereka boleh punya pengalaman mungkin mimpin animasi gerak lagu bukan lagi sama kakak-kakak tapi sama teman-teman kami yang remaja. Itu adalah lingkungan dan kesempatan. Yang paling sederhana ini murid saya ini kakak-kakak. Saya selalu bilang adik-adik kalau pertemuan kami kalau mau pakai sepatu, kaos kaki atau sendal harus pakai sendiri. Tidak boleh dibantu dipakaikan oleh orang tua. Kalau mau duduk sendiri, gitu ya. Orang tua boleh tapi harus di belakang. Kenapa? Nanti mereka tanya. Saya bilang, soalnya teman-temanmu juga mau duduk. Kasihan teman-temanmu. Baru mereka akan mengerti. Gitu ya. Jadi dari lingkungan. Yang ketiga, nah ini saya bersyukur sekali karena kakak-kakak pendamping di Larang Tuka banyak yang punya perhatian untuk anak ya. Pendamping memberikan kesempatan latihan gitu ya, kita kasih kesempatan latihan. Biasanya ada anak-anak yang bacanya mungkin masih belum lancar gitu ya, atau gerak lagu baru inget referennya doang. Atau kayak kemarin lagu Di Hati Ini Ada Cinta, dia cuma ingat ku putar-putar bagi cinta, terus habis itu diem. Saya tanya kenapa? Lupa Kak. Gak apa-apa gitu ya, tapi itu adalah kesempatan buat anak-anak kami. Oke kakak-kakak, nah dimensi perkembangan anak dan remaja itu banyak banget dan itu semua saling berkaitan dalam pendampingan kami. Yang pertama itu dari kognitif, cara mereka berpikir, mengingat, memecahkan masalah. Jadi kita akan selalu apa yang harus itu biasanya mereka harus butuh kata-kata yang sederhana. Biasanya kalau di dalam modul istilahnya untuk kakak-kakak animator animatris itu ayat emas. Nah, kita sederhanakannya buat anak-anak apa kakak-kakak? Biasanya saya bilangnya adalah pesan Yesus. Itu lebih sederhana buat anak-anak. Jadi ada istilahnya untuk orang dewasa, kalau kita pakai ke anak, nanti mereka bingung ayat emas, terus mereka cari itu tulisan yang warnanya emas gitu ya. Gak ada gitu. Kak mana ayat emas ini semua hitam kata mereka. Oke. Kemudian yang berikutnya mengenal gambaran atau konsep diri. Kadang-kadang anak-anak itu punya ketakutan setiap kali masuk pertemuan sekami. Takut salah. Takut gak punya teman. Takut nanti tidak bisa ikut bernyanyi. Saya waktu itu pertemuan kami, waktu itu campur, ada yang usia 3 tahun, 8 tahun, 12 gitu ya. Karena memang jumlahnya waktu itu di sebuah sasi sedikit, akhirnya digabung. Salah satu ada anak kami usia 3,5 tahun. Setiap kali bernyanyi, anak itu selalu gemeteran dan dia menangis. Oke. Lalu saya tarik, saya tanya, kenapa? Susah
susah. Oke, sekarang kamu bisa bernyanyi gimana? Dia baru bisa ikut belakangnya aja. Ya, kayak lagu baca kitab suci, dia baru bisa doa tiap hari, doa tiap hari gitu ya. Terus teman-teman kakaknya, waktu itu dia kebetulan kakak adik, kakaknya bilang, kau tuh yang nyanyi tuh yang full gitu loh, jangan kepatah-patah kayak kaset rusak, dia bilang gitu ya. Akhirnya anaknya menangis gitu. Nah, itu bagaimana kita memberi gambaran diri kepada anak-anak. Nggak apa-apa bahwa kita memberi ruang kepada anak, mereka apa yang sudah mereka lakukan sesuai kemampuan mereka itu baik adanya. Oke, yang berikutnya sikap beragama, sopan santun, perilaku baik buruk. Sikap beragama, seperti kita mengajarkan doa tanda salib gitu ya. Nanti kita akan lihat lagi gimana caranya kalau mengajarkan kepada anak tradisi gereja, misalnya, oh ini masuk bulan kitab suci nih. Gimana nih caranya? Ada yang uniknya apa nih? Oh kitab suci, bagaimana menghormati kitab suci pada saat minggu pertama kalau di gereja. Kita bisa buat ritus ibadat khusus sebelum mulai sekami. Kemudian motorik, pengendalian gerak tubuh. Biasanya kalau mau misa anak, saya selalu bilang sama adik-adik kami, sebentar lagi kita mau masuk tempat yang spesial. Di situ kita mau berdoa, bernyanyi. Kamu mau berdoa sama bernyanyi? Tapi di situ kita bicaranya pelan-pelan dan jalannya juga pelan-pelan. Jadi sebelum masuk gitu, mereka saya akan minta ikut, entah di situ ada garis mengikuti garis rumput atau garis lantai, mereka diminta berjalan pelan-pelan. Jadi kakak-kakaknya nggak usah khawatir gitu ya, begitu masuk gereja lari nubruk temennya gitu ya. Apalagi kalau pas mau berkat gitu ya, tiba-tiba temennya ketubruk dari belakang gitu, saking semangatnya temennya yang belakang. Oke, itu salah satu pengendalian gerak tubuh, bahwa di dalam Ekaristi sebagai puncak hidupnya orang Katolik, anak-anak juga bisa mengontrol gerakan mereka. Kita bilang, itu juga gerakan berdoa. Berdoa itu juga bergerak, bisa. Yang cara geraknya pelan-pelan. Oke, emosional, pengendalian pikiran, perasaan, dan perilaku. Kita setiap kali bermain atau mengakhiri, gimana perasaan kalian hari ini mendengar pesan Yesus? Senang? Sedih? Apa yang mau kalian katakan sama Tuhan Yesus? Itu, jadi tidak hanya kita sekedar memberikan peraga, sekedar kita memberikan permainan, tapi kita tanya bagaimana perasaan anak-anak. Kemudian sosial, bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain. Bahasa, tadi yang saya bilang, bahasa kita sederhanakan ya kakak-kakak. Misalnya tadi kayak ayat mas, kita bilang pesan Yesus hari ini, Tuhan Yesus bilang kalau bla 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 bla. Oke, tugas perkembangan. Ada moral, moral itu kalau buat anak yang sederhananya biasanya konsep seperti kasih sayang, menghargai orang lain, kasih sayang. Misalnya kalau di rumah ketika meminta sesuatu kepada orang tua, suaranya tidak teriak, suaranya pelan-pelan. Menghargai orang lain. Kalau kamu mau mainan, boleh, tapi setelah mainan itu kembali ke tempatnya. Kalau mainannya masih dipakai kakak, masih dipakai adik, kamu tunggu dulu. Itu konsep menghargai. Sederhananya seperti itu, harus tunggu sampai mainan itu kembali. Misalnya di atas meja atau di atas kursi. Baru kamu boleh pakai. Fisik. Energik dan aktif. Tadi ya, kalau animasi ya kita juga harus energi. Karena anak-anak itu punya energi yang harus dikeluarkan juga gitu ya. Jangan sampai nanti giliran berdoa mereka kakinya goyang-goyang gitu ya, malah mau lari gitu. Jadi mereka juga masih harus dibantu supaya mengeluarkan energinya yang aktifnya ini.
Bahasa berinteraksi dengan orang lain baik verbal ataupun non-verbal. Gerakan-gerakan dalam gerak lagu, cinta, kasih, peluk sesama, menepuk, itu bahasa-bahasa non-verbal. Oke, kognitif, imajinatif dan rasa ingin tahu yang tinggi. Anak-anak akan sering bertanya, kenapa? Kok gitu? Kenapa nggak boleh? Paling sering mereka akan selalu kalau misalnya kakak-kakaknya bilang, jangan, gambarnya di kertas, jangan di tembok gitu ya. Mereka akan bilang, boleh, jangan lari-lari di gereja, boleh. Kembalikan dulu pensilnya ke situ, nanti kita mau berdoa dulu. Boleh. Apa mereka akan selalu coba, kenapa kalau saya begini, kira-kira responnya kakak akan gimana? Kalau saya diem, respon kakak-kakak akan gimana? Ibaratnya menguji coba kakak-kakaknya. Gitu ya, menguji kesabaran. Ya, tenang, tapi kakak-kakak itu adalah kebutuhan rasa ingin tahu. Sebetulnya kakak-kakaknya sayang apa enggak sama mereka? Sebetulnya pendampingan kami itu adalah tempat yang aman atau tidak? Atau sama kayak di rumah yang mereka dapat geraman orang tua, ayo bangun ini udah jam kami, ayo bangun ini udah jam ke sekolah, masih tidur aja. Gitu ya. Jadi itu buat anak-anak, mereka sebenarnya hanya mencari rasa aman, rasa nyaman. Kalau saya melakukan kesalahan, apakah masih bisa diterima atau tidak? Sebetulnya itu kebutuhannya. Oke. Berikutnya ada imajinatif. Biasanya selalu ada hal-hal terkait seni, entah itu gerak lagu, entah mereka bikin suatu karya, itu untuk membantu mereka mengungkapkan perasaan mereka. Sosial dan emosi, kemandirian, tanggung jawab, ekspresi, kayak tadi ya, tanggung jawab. Kalau mau ke gereja, kita jalannya pelan-pelan. Jadi dikondisikan juga. Oke, seni menyanyi, musik, menggambar, dan berirama. Oke, kakak-kakak, ini salah satu kegiatan anak usia 4 tahun, saya bikin titik-titik tulisan itu salib, karena dia habis belajar tanda salib. Terus saya minta dia telusuri menggunakan pensil. Awalnya dia nggak bisa pakai pensil, dia hanya bisa pakai tangannya saja. Salib. Kemudian dia mau hias. Kakak-kakak, ketika kita mendampingi anak, satu aja dulu yang mau disasar apa? Oke, mereka tahu identitas Katolik. Identitas Katolik yang paling sederhana adalah tanda salib. Paling enggak tanda salibnya benar aja dulu ya. Saya masih sering ketemu anak-anak mau sambut komuni pertama atau sambut baru itu, tanda salibnya masih kebalik-balik gitu ya. Kanan kiri, kiri kanan gitu ya. Oke. Nah, ini salah satu kegiatan. Saya minta apakah harus kegiatan kami itu terpusat dengan membuat, mewarnai atau kerajinan, kertas, gunting, lipat? Enggak, kakak-kakak. Waktu itu hari Minggu misi, saya ajak anak-anak untuk membersihkan gereja. Apa yang mereka bisa lakukan? Saya mengelap-ngelap, entah mengelap kursi, mengelap kaca gitu ya, atau menyapu. Walaupun mereka anak usia 3 tahun, gak betul-betul bersih memang gitu ya, tapi bisa. Dan itu kali pertamanya mereka, bahkan mereka merasa, oh ternyata saya bisa ya, saya diberi kepercayaan ya. Tapi dengan catatan diberi contoh dulu ya, begini caranya bekerja, baru mereka melakukan. Nah sekarang saya mau tanya, pernah ketemu dengan anak-anak sekami atau sekar gitu ya, begitu bertemu ada yang megangin orang tuanya, nangis-nangis gitu, teriak-teriak, pernah? Pernah. Pengalaman ini ya, pribadi ya kayak. Oke, ada yang langsung teriak-teriak, lagi animasi tiba-tiba
anaknya teriak, wah gitu ya, mengganggu temannya, usil, kayak begini, yang hijau itu. Atau tiba-tiba seperti yang di tengah, teriak, masih mau nyanyi gak mau duduk gitu. Atau yang di sebelahnya, tiba-tiba menangis. Nah, pertanyaannya apa yang kakak-kakak lakukan? Yo, kalau ketemu anak-anak seperti itu apa yang dilakukan kakak-kakak? Gak apa-apa kak, gak ada salah, tidak ada benar. Pengalaman pribadi, saya juga mengalami soalnya. Ada kak yang pernah mengalami? Pernah? Pernah, oke. Yang pernah saya mau tanya, kakak-kakak gimana cara mengatasinya? Iya, nama saya Christine Jawa. Ya. Saya pernah ada teman saya di sebelah sana, Nona Jim ya. Jadi dari Paroki Wangatoa Dekenat Lembata. Yeay, hello everyone. Ya, ya jadi kita pernah anak-anak kecil yang usianya 3 atau 4 tahun itu ketika ikut animasi atau apa tuh nangis karena mungkin karena temannya ganggu atau apa. Terus ada sesama animatris ditarik ke belakang. Kenapa begini? Kan anak-anak usia begitu kan belum bisa menjelaskan. Nanti teman-temannya, ih tadi di begini-begini. Nah, terus kita panggil anak yang buat dia nangis, ditanya, benar ini buat begini. Nah, kalau dia bilang, iya tadi dia begini-begini, jadi dia tidak bisa, jadi saya ini. Saya bilang, kok tidak bisa, kok di belakang, begitu kan. Jadi nangis dia, padahal semangat ya. Terus akhirnya kita bilang, tidak apa-apa kalau tidak bisa, jangan dipaksa, mungkin nanti besok-besok dia bisa, ya kan. Jadi suruh minta maaf, saling memaafkan gitu. Terus habis itu lanjut lagi, tapi anaknya nanti kan minder nih, ya kan. Tidak mau lagi, tapi tetap didampingi sama animatris lain. Kita animatris Paroki Wangatoa tuh paling banyak di Dekenat Lembata. Lala ya, bejibun, tapi tiada laki-lakinya, hanya perempuan. Dan aku satu-satunya perempuan berkepala laki-laki. Oke, terima kasih, kasih tepuk tangan dong buat Kak Christine. Oke, ada lagi dari paroki lain yang pernah punya pengalaman bertemu dengan anak-anaknya? Ada kak pengalaman? Oke, terima kasih Kak Christine. Baik, nanti lagi kalau ada yang mau sharing silahkan ya. Jadi kakak-kakak betul, ketika anak-anak menangis, berteriak gitu ya, sebetulnya dasar dari perilaku mereka adalah sederhana. T-A-K-U-T, takut. Takutnya banyak kakak-kakak, kayak tadi, takut karena gak bisa sama teman-temannya, gak bisa gitu ya. Kok gak bisa, cuma gitu aja kok gak bisa gitu ya. Padahal memang anaknya belum bisa gitu, atau karena dia baru pertama kali ikut kegiatan tersebut, atau dia baru pertama kali mendengar lagu tersebut gitu. Takut. Yang kedua, takut katanya pokoknya ikut sekam itu disuruh mama, disuruh papa harus ikut gitu ya. Yang ketiga, disuruh bapak ibu guru, kalau tidak dapat nilai. Banyak hal yang membuat anak-anak takut gitu ya. Kakak-kakak, suster, bapak ibu, banyak hal sekali. Nah, sekarang saya mau mengajak, sebetulnya temperamen anak itu ada 3. Kita kenalan sama temperamen anak. Kenapa anak menangis, marah, merengek, guling-guling gitu ya. Nah, maaf ini karena itu tidak terlihat. Ibarat gunung es, kakak-kakak, kalau bagian atasnya ibarat sebuah gunung gitu ya. Yang bagian atas yang warna hijau kita lihat indah gitu ya. Nah, itu yang sering kita lihat kalau di perilaku anak-anak kayak tadi, menangis, guling-guling gitu ya. Kalau kami di psikologi istilahnya tantrum gitu ya. Terus marah-marah gitu ya. Terus berteriak-teriak gitu ya, menangis gitu ya. Nah, perilaku-perilaku itu sebetulnya di bawahnya banyak sekali.
ada yang karena ingin diperhatikan, cari perhatian gitu ya. Karena di rumah ada yang orang tuanya bekerja, biasa bersama omah atau opanya gitu. Dia pengen cari perhatian. Ada yang juga karena tidak mengerti tadi ya, ada yang takut, ada yang ini baru pertama kali saya ikut sekami. Biasanya saya ikut di paroki lain. Sekarang saya pindah ke sini, mungkin karena dia pindah rumah atau dia ikut merantau dengan bapak ibunya pindah tempat. Kemudian ada lagi yang bikin dia takut karena nggak tahu caranya berinteraksi dengan teman. Karena dia mungkin anak baru, belum punya teman di pertemuan sekami. Banyak sekali ketakutan anak-anak. Ada juga yang merasa anak-anak itu ada yang minder karena saya ini di sekolah nilainya selalu jelek. Jadi nggak punya teman. Jadi bahkan sampai ke pertemuan sekami dia takut gitu ya. Nanti kalau ditanya saya nggak bisa jawab gimana? Jadi kalau kakak-kakaknya mulai tanya-tanya itu anak-anak kami udah takut gitu ya. Nah itu banyak sekali kakak-kakak ketakutan-ketakutan itu. Nah kita kenalan, ada 3 temperamen anak sebetulnya. Gimana cara pendekatannya nanti ya. Yang pertama anak yang sangat mudah gitu ya. Baru udah nggak apa-apa, nanti minggu depan bisa kok kamu nyanyi itu. Kita belajar pelan-pelan, 2-3 kata juga nggak apa-apa. Ada yang langsung senyum, oke gitu ya. Tapi ada juga anak yang tipe kedua yang panasnya itu kita lagi manasin air gitu Kak, butuh waktu gitu ya. Dia butuh waktu. Jadi kalau dia dibilang kayak tadi, gak apa-apa, nanti kamu bisa. Besok ya, dia masih akan tetap ketakutan. Baru mungkin pertemuan keempat, kelima, baru dia bisa nyaman. Baru dia kelihatan senyum gitu ya, mukanya nggak tegang gitu ya, kayak mau ujian. Yang ketiga ada yang memang anaknya susah gitu. Ada yang pokoknya nggak mau, pokoknya mau diem aja. Saya pernah satu kali ketemu dengan salah seorang anak sekami gitu ya. Kebetulan dia lagi bikin kartu doanya diwarnai. Terus dia bilang, Kak capek kali tanganku ini Kak, kakak aja yang warnai ya. Gak mau Kak, gak mau mewarnai, capek, mau lihat aja. Ada yang tipikalnya memang susah gitu ya. Kita akan lihat bagaimana cara mendekatinya. Tapi saya mau info dulu nih kakak-kakak. Berdasarkan penelitian, persentase jumlah anak-anak dengan tipikal-tipikal seperti itu. Nah, yang pertama, yang anak yang muda itu memang 40%, lebih banyak gitu ya. Jadi kakak-kakak tenang saja, ketemu dengan anak-anak yang punya karakter beda-beda itu lebih minim gitu ya. Tadi yang butuh panasnya lama itu hanya 15%. Dan yang agak susah itu 10%, dari 100 tuh paling cuma 1 gitu ya. Oke, dan 35% lagi, nah ini yang emang agak susah sih kakak-kakak, tidak teridentifikasi jenisnya gitu ya. Yang artinya bisa campuran dari anak yang susah dan anak yang butuh panasnya lama, bisa anak yang mudah dan butuh panasnya lama. Tapi tenang aja, itu cuma 35%, kebanyakan 40%. Jadi yang buat pertama kali baru terjun sebagai animator animatris sekami jangan takut gitu ya. Oke, anak yang mudah gitu ya. Seperti apa temperamennya dan cara menghadapinya. Biasanya anak-anak yang muda itu dia kalau adaptasi gampang sekali. Ayo sekarang kita mau bernyanyi animasi lagu yang baru. Kakak punya lagu yang baru. Kita mau kenal Yesus lebih dekat. Itu gampang untuk mengikutinya gitu ya. Dia gak mau Kak, enak lagu yang lama gitu ya. Nah biasanya kalau anak yang easy child gitu ya, yang muda, dia akan mudah mengikuti alurnya. Yang kedua, kalau ke tempat baru, dia mudah betah atau mudah nyaman. Kalau misal kakak-kakak ajak anak-anak sekami misalnya pada raya Epifani gitu ya, kita ajak ke rumah-rumah, berdoa, bernyanyi gitu. Nah biasanya kalau anak yang easy child ini dia lebih mudah menyesuaikan.
Yang namanya disuruh senyum itu gampang banget. Ayo nanti kalau ketemu dengan siapapun habis ketok pintu, senyum. Bisa dia. Gampang ditenangkan. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, oke dia senyum lagi. Seringkali moodnya lebih positif, happy, gampang senyum. Jadi kalau lihat anak kami yang tiba-tiba tuh udah nyenengin banget ya, datang tuh senyum, datang tuh semangat. Nah itu tipe-tipe anak-anak yang mudah, yang easy child. Nah yang kedua yang butuh dipanasinnya agak lama, mungkin setelah animasi kedua gitu ya, dan lagu, kakaknya keringetan, baru dia bisa senyum. Kalau kakaknya nggak keringetan, cuma di hati ini ada cinta gitu aja, nah nggak bisa senyum itu dia ya. Nah itu yang slow to warm up child, yang dia panasnya agak lama. Perlu waktu buat adaptasi, biasanya gerakannya itu pelan, jadi masih malu-malu kalau kelihatannya malu-malu, nah itu tipikal anak-anak yang seperti ini. Terus lebih sering kelihatannya sama kita itu negatif kalau di situasi baru. Lebih siapa yang mau berdoa? Aku Kak, habis itu dia gemetaran, gitu ya. Habis itu dia, ayo kita berdoa. Cuma lihat-lihat, gak bisa berkata-kata. Padahal kalau ditanya, kamu mau bilang apa sama Tuhan Yesus? Oh bilang terima kasih, habis itu mau pulang, makasih ya Tuhan Yesus, saya mau pulang. Kalau ditanya personal bisa, begitu di depan gak bisa. Itu tipe anak-anak yang panasnya agak lama. Jadi kakak-kakak perlu, oke, ada persiapannya dulu nih sebelum dia maju. Misalnya dia tidak dilepas sendiri, tetap didampingi. Gak apa-apa, ayo kakak bantu. Seperti itu ya. Kalau yang susah biasanya ini butuh waktunya lama banget gitu ya. Kalau misalnya kita jalan ke rumah-rumah, bernyanyi, senyum, mendoakan orang lain gitu ya pada saat perayaan Epifani itu, ini anak-anak yang tipe susah ini biasanya setelah selesai acara baru dia senyum, baru dia bilang nggak mau pulang. Terus kakak-kakaknya keselnya, kenapa nggak dari tadi senyum gitu ya, kenapa nggak dari tadi semangat, giliran acara selesai baru dia semangat gitu ya. Ini tipe-tipe anak yang susah gitu ya, lebih suka situasi rutin. Nah jadi kalau anak-anak yang tipe ini misalnya, yuk sekarang kita aktivitasnya tidak mewarnai, tapi sekarang kita mau berpetualang di halaman gereja, kita mau cari pesan Tuhan Yesus. Minggu depannya kita ganti lagi metodenya, karena kita kan kreatif ya, kakak-kakak animator, animatris Larantuka itu kreatif kan. Habis itu anak ini agak susah. Kak kenapa? Aku mau duduk aja, mau mewarnai aja. Nah ini tipikal yang ketika menghadapi sesuatu hal yang baru, dia susah untuk bisa beradaptasi. Dia maunya yang rutin, duduk, baca, mewarnai, udah selesai gitu ya. Nah biasanya kita sering lihat moodnya itu negatif gitu ya, kayak tadi, gak mau Kak, capek, gak mau gerak Kakak, saya mau denger lagu aja, mau di rumah aja, mager gitu ya kalau bahasa anak sekarang, males gerak. Nah, itu tipikal anak yang difficult child. Nah kalau yang tidak diidentifikasi biasanya itu campuran dari yang tadi panasnya lama sama yang anaknya susah banget itu. Oke sekarang saya mau ngeliatin karakteristik anak usia yang kecil nih Kak, 1 sampai 3 tahun. Kenapa Kak Wiwi kok 1 sampai 3 tahun kita perlu lihat juga? Soalnya kalau pertemuan kami biasanya kita campur ya. Kalau ada kakaknya terus adiknya bilang mau ikut, kan tetap diterima ya, tidak mungkin gak usah ikut gitu ya, kakaknya pusing, gak mungkin. Oke, nah biasanya pertama kita perlu identifikasi, entah itu pengenalan benda, entah itu kita buat tanda salib, itu kita perlu bilang bahwa ini namanya tanda salib. Adik-adik kita buat tanda salib, yuk sebelum buat tanda salib kita bernyanyi dulu. Ya, itu identifikasi. Terus dia baru kenal beberapa bagian tubuh. Oke, kalau mau buat tanda salib, itu kita mulai dari
100. Itu. Jadi anak-anak tahu bagian tubuh itu. Kelihatannya sederhana, sepele, tapi itu adalah kemampuannya anak-anak usia 1 sampai 3 tahun. Terus biasanya mereka baru bisa panggilnya, ini punya aku. Ini aku. Aku mau berdiri. Aku mau pulang. Mau mama, biasanya cari mama, nangis dia. Oke. Terus warna-warnanya biasanya kalau anak-anak yang usia kecil, mereka masih kesulitan dengan banyak warna. Mereka baru bisa warna dasar, merah, kuning, hijau. Terus biasanya karena mereka belum bisa kontrol gerak, biasanya mereka sering terbentur gitu ya. Entah kalau naik sepeda itu biasa ditabrak lah kemana, entah ke pohon lah, iseng gitu ya. Yang namanya jalan tuh biasanya mereka susah untuk angkat kaki, sukanya diseret gitu. Jadi sampai kadang-kadang kalau jalan itu debunya tuh ke bawah gitu ya, udah kayak knalpot gitu. Nah itu ciri khas anak 1 sampai 3 tahun. Terus biasanya mereka baru bisa menyusun dari benda kecil ke besar. Jadi saya kalau misalnya ketemu anak-anak usia 1-3 tahun, mulai oke, coba kalau kamu cinta alam, coba Tuhan Yesus menciptakan apa saja yang ada di halaman gereja. Coba kamu kumpulkan yang paling kecil sampai yang paling besar. Itu kemampuan anak 1 sampai 3 tahun. Praktis sederhana mencintai alam, misalnya seperti itu. Terus merangkai puzzle sederhana. Nilai agamanya meniru. Jadi kalau mereka belum bisa mengucapkan, jangan dimarahin kakak-kakak. Ayo bilang gitu ya. Saya punya keponakan, kakak sepupu saya, itu setiap kali mengajari anaknya, dia suka bilang, ayo bilang, dalam nama Bapa, ayo dalam gitu ya. Anaknya baru bisa pa gitu, udah sampai gemeteran gitu ya. Nah, betul, pengen mengajari, tapi kalau dia baru mampunya segitu, gak apa-apa, terima dulu gitu ya. Dia baru bisanya meniru gerakan. Mengucapkan salam dalam kata-kata baik, maaf. Jadi dia baru kata-katanya sederhana, biasanya baru 1, 2, 3. Sekarang saya mau tanya, kakak-kakak, ada nggak di dalam gereja kata-kata doa yang hanya 1 kata? Ya suster, betul, amin. Tuh, anak-anak mampu kan? Iya, jangan bilang anak-anak nggak bisa doa, orang amin aja mereka bisa. Apalagi kakak-kakak? Ada itu setelah, apalagi sebelum bacaan Injil itu lagu selalu diulang-ulang. Haleluya. Saya kalau ketemu anak-anak mereka paling suka nyanyinya Haleluya. Walaupun temponya gak bisa seperti kita orang dewasa ya, pasti mereka nyanyinya Haleluya, Haleluya gitu. Mereka baru bisanya gitu, ya gak apa-apa. Karena mereka mau meniru orang dewasa kalau di gereja, kalau telat udah diliatin sama orang-orang gitu ya. Telat nyanyinya telat gitu ya. Nah, tapi kalau mereka dalam pertemuan kami, ya nggak apa-apa lah mereka telat gitu ya, kita udah beres, mereka baru selesai, ya ditungguin dulu gitu. Itu jagonya kakak-kakak sekami ya. Oke, bahasa tadi ya, terus menunjukkan bagian tubuh, tadi yang saya bilang terkait tanda salib contohnya, mengucapkan kalimat dari 2 kata, tadi contohnya yang 1, amin, haleluya, 2 kata apa kak? Terpujilah Kristus, boleh. Puji Tuhan, bagus kak. Tuhan Yesus. Bunda Maria. Kalau anak-anak di kelas saya sukanya bilangnya Ave Maria. Jadi mereka suka nyanyi lagu Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Nanti saya selalu bilang kalau di akhir pertemuan, ada yang mau bilang sesuatu sama Tuhan Yesus, muncul itu kata-kata doa, amin, haleluya, puji Tuhan, Ave Maria. Kakak-kakak, saya kasih tahu sedikit ya kak. Berdasarkan penelitian, anak-anak kalau dia suka sesuatu hal yang baru yang bisa dilakukan oleh orang dewasa,
dan dia dipercaya, itu kebanggaan buat anak-anak. Maka anak-anak akan mengulanginya terus-terusan. Kita ajarin lagu itu kata-kata doa, tiba-tiba muncul itu, wah itu luar biasa. Anak-anak tahu kata-kata sederhana, kayak tadi. Kalau ayat emas dia nggak tahu, dia akan cari itu kata-kata yang gambarnya emas gitu ya. Tapi kalau kita bilang itu pesan Tuhan Yesus. Biasanya kalau di gereja selalu ketika lektor membacakan bacaan gitu ya. Nah anak-anak kan nggak betah gitu karena lama gitu ya, suka bergetar gitu, mereka pengen lari ke sana ke sini gitu. Saya selalu bilang sama anak-anak, nanti yang kamu dengar itu suara kakak, tapi itu bukan kata-katanya kakak. Itu kata-katanya, oh sini nggak ada salib ya. Itu biasanya kalau ada salib besar, saya selalu bilang, itu kata-katanya. Jadi mereka tidak jadi lari lah, mereka duduk. Itu kata-kata sederhana kakak-kakak. Oke, motorik. Kalau motorik sudah tahu semua ya, berjalan, merangkak, menendang, meloncat gitu ya. Jadi itu perlu diperhatikan juga dalam pembuatan gerak lagu. Kalau mungkin anaknya kita lihat dalam pertemuan kami, kalau banyaknya kecil-kecil, gerak lagunya mungkin dalam lagu yang panjang hanya 3-4 gerakan. Gerakannya jangan susah-susah kayak, wah ini lagi tren kak. Iya tapi anaknya masih kecil saya bilang. Nanti dia susah ngikutinnya. Oke, sosial emosional, dia belajar mengenal aturan, kayak tadi ya, kamu boleh pakai saat barang itu sudah kembali ke tempatnya. Kalau belum, kamu harus belajar menunggu. Oke, yang usia 3-6. Kalau usia 3-6, sudah lebih bisa memahami. Kalau tadi yang usia 1-3, dia baru bisa mengikuti kalau dia udah tahu, ini tanda salib. Yang artinya kamu harus gunakan ini setiap sebelum dan selesai berdoa. Dia sudah mulai paham itu. Konsepnya sederhana dalam hidup sehari-hari. Terus biasanya mereka sudah bisa memilih atau mengklasifikasikan benda. Nah biasanya terkait mengklasifikasikan benda, memilah-milah benda, ini saya sering bilang sama anak-anak, kalau materinya waktu itu apa ya? Oh sebelum hari anak misioner, pergi ke gereja saya, maaf kok Ariman, sebelum Natal biasanya persiapan anak-anak sekami saya minta, kalian bawa baju yang paling kalian suka. Terus dia bawa. Oke, habis itu saya pajang bajunya mereka. Oke, kalau kita mau ke gereja, kita pakai pakaian yang seperti apa? Kan mau ketemu Tuhan Yesus. Lalu mereka akan lihat, baju yang mereka suka ini bisa digunakan atau enggak untuk bertemu Tuhan Yesus ke gereja. Apakah bajunya yang tidak berlengan yang mereka sukai itu boleh? Apakah bajunya yang roknya di atas lutut atau celana di atas lutut itu boleh? Jadi mereka belajar di situ. Itu kesempatannya mereka. Oke, nilai agama, mereka sudah mulai kenal. Oh, ini ciri khas saya sebagai orang Katolik. Oh, kalau saya orang Katolik, nanti kalau ke gereja, ketika saya sudah besar, saya boleh terima komuni. Mengenal perilaku baik buruk, tahu hari-hari perayaan di gereja. Biasanya yang paling sederhana tuh buat anak yang kecil, Natal sama Paskah. Kalau bahasa, biasanya 3-6 tahun mereka sudah mulai bisa bertahan lama. Beda sama yang 1-3 tadi ya. Kalau 1-3 mereka bisa lari-lari. Kalau 3-6 biasanya durasinya 4-5 menit. Oke, kalau motorik biasanya mereka sudah lebih kuat tangan sama kakinya. Jadi kalau misalnya mereka diminta, yuk kita kemarin habis merayakan Paskah. Kalian lihat pada saat masuk gereja ada lilin yang sangat besar. Menurut kalian terangnya itu indah atau enggak? Indah ya.
Coba kalian tutup mata. Gelap. Terus kalian bayangkan lihat lilin yang besar itu. Cahayanya besar, indah ya. Sekarang kita gambar cahaya yang indah itu menurut kamu seperti apa? Itu imajinasinya mereka. Motorik mereka sudah mampu. Tanpa harus kita, oh ini harus ada gambar lilinnya dan segala macamnya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya dulu kakak-kakak? Gak ada? Oke, nah kakak-kakak sekarang saya mau lanjut memahami beda generasi. Siapakah adik-adik yang kita damping ini? Kalau kemarin di pembukaan Romo sempat menyinggung ada generasi strawberry. Nah, apakah kita generasi apel atau generasi semangka, durian? Nah, kita mau kenalan karena kita mau cek nih kakak-kakak, apakah di tim kita dalam pendampingan kami, tadi kita nggak bisa sendiri ya, kita harus bersama-sama. Nah, ada yang muda, ada yang senior, ada yang junior banget. Terus yang didamping ini generasi yang kayak mana nih? Kayak apa macamnya nih? Yang suka lari-lari, suka protes-protes gitu ya. Yang susah banget lepas dari gadget. Anak kecil sekarang sukanya TikTokan gitu ya. Oke. Yang pertama generasi veteran. Ini sekitar kelahiran tahun 30 sama 40-an. Ada? Udah nggak ada ya. Oke, generasi veteran. Nah, misalnya di sini saya contohnya R.A. Kartini gitu ya. Karakternya itu masih setia dengan aturan adat, ketat gitu ya, strict gitu ya. Patuh, pasrah, mengalah karena memang pada zaman itu kan masih zaman penjajahan kita ya. Jadi masih zaman kita belum bisa bebas sebebas-bebasnya. Masih banyak terikat. Nah, yang berikutnya kelahiran dari mulai 45 sampai 60-an sampai 70-an lah. Ada? Ada? Berapa orang? Angkat tangan ya. Jangan malu Kak, tenang gak apa-apa. Generasi baby boomers gitu ya. Nah, biasanya generasi baby boomers yang kelahirannya 45 tahun 60-an gitu ya. Itu kalau punya pekerjaan itu sangat setia dengan pekerjaannya. Kalau minggu ini belum beres bahan untuk pertemuan kami, jangan ada kakak-kakak yang pulang gitu ya. Kita bereskan dulu baru bisa pulang. Nah, nanti kita lihat apa bedanya sama generasi berikutnya. Terus biasanya tegas, bekerja keras, tuntas gitu ya. Mungkin orang generasi lain akan melihatnya, ih galak banget gitu ya. Padahal itu bukan galak, tapi tegas karena punya komitmen yang dipegang. Terus segala yang dikerjakan harus tuntas. Terus yang terakhir sukanya manual. Nanti kalau kakak-kakak yang muda-muda biasanya udahlah kita pakai dari YouTube aja, dari HP aja musiknya. Nanti kalau kakak-kakak baby boomers bilang, jangan, kalau ada yang bisa main gitar atau main keyboard langsung mainkan lah, itu lebih enak. Itu. Ini ciri khasnya. Jadi rasanya tuh kalau nggak dilakukan berulang secara manual, ada yang hilang gitu dari bagian dirinya. Itu ciri khasnya baby boomers. Nah, beda lagi si generasi X yang mulai tahun 70 sampai 82. Ada? Ada. Generasi X biasanya ini mulai punya dedikasi terhadap keseimbangan hidup, lebih santai, luas, dan mulai akrab sama teknologi. Jadi kalau yang tadi punya komitmennya ketat gitu ya. Nah, kalau yang ini biasanya generasi X ini dia oh ya udahlah, nggak apa-apa. Kalau adanya keyboard ya kita pakai keyboard. Kalau ada yang mudah bisa pakai musik dari HP juga nggak apa-apa gitu. Jadi lebih fleksibel gitu. Oke. Nah, beda lagi sama generasi Y tahun 83 sampai 94. Nah, kalau generasi Y ini fokusnya lebih banyak pada dedikasi sama prestasi, tapi mereka juga suka bekerja dalam tim. Biasanya mereka akan bilang, oke, yang penting kita kerja ada hasilnya,
bukan masalah pakai gaya lama, gaya baru. Yang penting ini ada animasi yang menarik buat anak. Yang penting gerak lagunya tersampaikan buat anak. Kalau generasi Y itu fokusnya pada itu, pada hasilnya gitu. Nah, beda lagi generasi Z. Si generasi platinum kelahiran 95 sampai 2011. Ada? Pasti ada ya. Ini kakak-kakak animator animatris yang baru-baru mungkin generasi ini. Nah, ini mereka sangat lihai dalam teknologi, multitasking gitu ya. Kadang-kadang bisa sambil naik motor itu sambil dengerin lagu gitu. Nah, ini gaya generasi Z. Kalau generasi sebelumnya nggak bisa itu ya, kalau satu kerjaan aja fokus. Kalau si generasi Z ini sukanya ya bisa lah disambi-sambi sambil jalan kita ke sekolah, sambil kerja, sambil kita dengerin musik animasi gitu, biar semangat. Ini ciri khasnya generasi Z. Nah, si Strawberry Generation, si adik-adik kita yang didampingi, itu generasi ini kakak-kakak. Yang dari kecil bahkan dari zaman dikandung sama ibunya sudah terpapar dengan gadget. Jadi ketika mereka lahir, mereka udah bisa tuh pegang-pegang HP orang tua tanpa ada yang ngajarin. Tiba-tiba pencet YouTube ada musiknya, tiba-tiba pencet TikTok mereka bisa joget-joget gitu ya. Oke, ini kelahiran 2010 sampai yang lahir saat ini ya. 2024 atau nanti 2025. Ciri khas orang tuanya itu orang tuanya biasanya generasi milenial. Nah, yang punya pekerjaannya itu tadi gaya si generasi Y sama X. X sama Y orang tuanya. Yang memang dalam hidup sehari-harinya udah oke, apa yang gampang, oke, apa yang bisa gitu. Nanti beda kalau ketemu sama nenek-neneknya ya, opa-omanya yang baby boomers. Akan beda gaya. Kemudian tantangannya si mereka ini, si alpha ini sukanya yang cepat, instan, tapi mudah bosan. Ciri khasnya kalau pertemuan sekami, kalau kakaknya lagi menjelaskan, biasanya, "Kak, jadi ini diapain, Kak? Kak, ini mainnya kayak mana ini, Kak?" Langsung intinya, gak sabar, sering motong. Dan mudah bosan. "Kak, udah." Padahal belum selesai. Kalau di sekolah, baru ngerjain satu nomor, udah. Lihat dulu kayak gini bener gak? Itu ciri khasnya si alpha generation. Tapi jangan salah, daya tangkap mereka itu cepat. Kita baru kirim lagu animasi Ku Putar-Putar Bagi Cinta, besoknya ketemu kita mereka udah hafal. Padahal kita ngapalinnya semalam suntuk gitu ya. Malaman kita ngapalin. Mereka baru putar beberapa kali udah hafal termasuk gerakan-gerakannya. Nah, kekhasannya lagi memang tantangannya bagaimana mereka harus lepas dari teknologi, karena seringkali orang tua udahlah biar gampang, biar gak lari-lari, kasih. Terserah mau joget, mau dengerin lagu, mau nonton, terserah gitu ya. Nah, mereka suka mencari kebutuhan dan keinginan sendiri. Mereka cari apa yang mereka mau ingin tahu. Biasanya untuk menentukan suka dan tidak suka, mereka masuk gaya teknologi. Kalau kakak-kakak lihat di WA itu ya, itu kalau story cuma berapa detik sekarang kakak-kakak? Kalau di WA sekitar 4-5 detik ya. Terus story di Instagram juga 30 detikan ya. Semudah itu mereka akan menentukan, suka, oh menarik, oh enggak. Jadi kalau pertemuan sekami kakak-kakaknya tidak bisa mengarahkan sekuat tenaga untuk menarik perhatian adik-adiknya, yang terjadi ini Kak. Kelihatannya kejam memang gitu ya. Kelihatannya anak-anak ini kejam gitu ya. Tapi itu gayanya mereka yang mulai harus kita terima. Mereka mudah sekali, nggak seru, besok nggak mau ikut sekami. Kenapa? Nyanyinya cuma sedikit. Banyak nyanyinya, capek aku. Semudah itu mereka menentukan itu.
Terus mereka mulai kritis akan tanya. Waktu itu saya baca 5 roti 2 ikan gitu ya. Tiba-tiba ada anak nanya, "Kak, itu kok bisa banyak Tuhan Yesus? Diapain, Kak? Di fotokopi kah?" Mereka bilang gitu ya, di fotokopi katanya. Oke, berikutnya. Biasanya anak-anak itu seringkali susah gitu ya untuk dilepaskan dari zona nyamannya mereka. Mereka lebih sering udah mau main sesuka hati mereka, bangun siang sesuka hati mereka. Karena kalau mau bangun pagi butuh usaha gitu ya. Udah bangun pagi, kalau anak sekarang tuh kadang sebelum doa aja masih harus lihat kanan, lihat kiri, guling-guling dulu, baru duduk, baru doa pagi. Jadi ada ininya, ada transisinya kalau mereka. Kalau kita ya udah bangun, ya duduk, doa, beres gitu ya. Nah, kalau mereka enggak, padahal cuma guling-guling aja. Tapi itu mereka bilang, "Bentar Kak, pemanasan dulu," kata mereka. Mau bangun aja butuh pemanasan, kata saya. Oke, itu gayanya anak-anak, beda sama gayanya remaja. Yang kita tangani itu yang 13 sampai sekitar 15-an. Oke, kondisinya anak remaja itu lagi peralihan. Mereka bukan anak, bukan dewasa. Jadi mereka masih transisi, mau masuk anak-anak gak bisa, mau masuk dewasa itu terlalu berat. Maka seringkali munculnya mereka seolah-olah ingin mandiri, tapi semaunya sendiri. Seringkali emosinya naik turun, marah-marah, gak asik nih kalau ke gereja sama orang tua. Kenapa? Maunya sama teman-teman aja, mau misa duduk bareng teman-teman. Jadi suka bikin badai-badai sendiri, padahal mereka sedang mencari identitas. Apa ya yang menarik? Apa ya bagusnya dari diri saya? Gimana ya caranya saya supaya diterima orang-orang? Mulai nih emosinya nggak realistis. Kenapa kamu nggak mau ikut pertemuan si kami? Nggak ada yang follow akun TikTok aku. Kenapa? Iya, temen aku di Sukami kemarin nge-unfollow aku, Kak. Kalau udah gitu ya. Jadi mulai nggak realistis. Padahal kalau unfollow atau misalnya nggak nge-like gitu ya. Masa teman-teman saya tidak lihat story WA saya, Kak? Nggak ada satupun, udah 20 jam ini, Kak. Belum ada yang lihat story WA saya katanya. Oke, berikutnya mencari identitas. Begitu cara mereka cari identitas, melihat penerimaan. Lihatnya dari standar, oh ada yang lihat, ada yang lihat atau tidak. Suka apa enggak? Kalau ada yang komen, ada yang seneng, ada yang bilang, ini setiap kali saya posting di komen-komen aja terus. Tiap saya upload, komen aja terus. Terus mulai belajar, akhirnya kita perlu arahkan bagaimana mereka bisa introspeksi atau berpikir logis. Oke, yang ini saya next. Oke, kakak-kakak, ini salah satu contoh pendampingan kalau kita ke yang usia kecil ya, kakak-kakak. Ini saya ajarinnya mulai dari posisi, dia meniru. Kalau yang ini kebetulan tentang terkait mereka belajar liturgi, jadi saya bikin miniaturnya. Jadi sebelum mereka masuk gereja, mereka nyaman, mereka belajar dulu. Di gereja itu ada benda-benda yang spesial, yang digunakan oleh pastor untuk berdoa. Oke. Nah, sekarang saya mau ngajak kakak lihat video ini. Ada suaranya nggak ya? Oh, ada suaranya ya?
Oke, nanti saya share aja, bisa kakak-kakak lihat sendiri karena nggak bisa keluar suara. Kakak-kakak, terakhir dari saya, setiap anak itu unik dan berharga bagi Yesus. Jadi mau mereka sesulit apapun, mau mereka generasinya kayak apa, mereka punya cara-cara unik tersendiri yang pasti bisa kakak-kakak dekati dan punya cara sendiri untuk kenal Tuhan lebih dekat. Tinggal bagaimana kita sebagai pendamping, sebagai animator, animatris, memberikan mereka kesempatan, memberikan mereka ruang yang nyaman, mau itu mereka melakukan hal baik atau masih berproses sehingga melakukan kesalahan, itu kita siap menerima mereka apa adanya. Terima kasih.